Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita sudah menjelang mendekati hari Id, yaitu Idul Adha atau dikenal dengan Idul Kurban, di mana ada ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat istimewa dan mulia berkaitan dengan harta seorang muslim, menunjukkan akan kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syiar agama, syiar Islam, yaitu mengalirkan darah yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah penyembelihan atau udhiyah, berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tahu dan dimanapun berada tentunya tahu tentang hal ini, betapa mulianya ibadah ini, sampai ada yang mengatakannya hal ini sebagai ibadah yang wajib, yang lainnya mengatakan sunnah yang ditekankan. Meski kita lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah ibadah yang ditekankan atau sunnah yang ditekankan, karena di sana ada riwayat bahwa Abu Bakar, bahwa Umar pernah meninggalkan hal ini karena khawatir akan dikatakan sebagai yang wajib. Maka tentu dari sini kita tahu berarti pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah menunjukkan tentang pentingnya atau ditekankannya, disyariatkannya ibadah udhiyah ini. Apa itu ibadah udhiyah atau penyembelihan kurban ini? Yaitu udhiyah sendiri diambil dari istilah untuk binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Tentunya dilakukan dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hewan-hewan tersebut berupa sapi atau yang semisalnya, kambing dan unta, ya. Ini yang dimaksud dengan udhiyah. Dan udhiyah atau berkurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah karena Rabbmu dan sembelilah kurbanmu juga karena Rabbmu. Karena makna ayat ini adalah fasholli lirabbika wanhar, yakni maksudnya fasholli lirabbika wanhar lirabbika. Maka salatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah, dan demikian pula dalam penyembelihan kurbanmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi, kita katakan di awal bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang sangat mulia, karena ibadah yang berkaitan dengan harta. Maka ini ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali atau tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh melakukan penyembelihan hewan apapun bentuknya yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh atau tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk tauhid yang benar, akidah yang lurus, keimanan yang benar seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ini betul-betul bahkan dicontohkan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang
gencar mendakwahkan tauhid, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau dikenal dengan Abul Anbiya karena nasabnya secara umum nabi-nabi itu dari beliau. Tentu kalau Abul Anas ya, bapaknya atau nenek moyangnya manusia adalah Adam alaihissalam. Tapi kalau nenek moyangnya para nabi secara spesifik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakni Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Dari Ismail lahir Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Dari Ishak lah lahir nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka disebut dengan Abul Anbiya. Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan masih keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka benarlah kalau Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya. Nah, ini sudah sunnah, contoh teladan yang baik yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua dalam penyembelihan. Di mana ketika beliau sudah ingin mengorbankan putranya Ismail alaihissalam, lalu Allah ganti dengan kambing yang besar, domba yang besar, fafadaina bidabhin kabir. Lalu kami ganti dengan penyembelihan atau hewan penyembelihan yang besar. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan tentang ibadah kurban ini. Dalil yang kedua, bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Para ulama ada yang mengatakan kata nusuk di sini adalah maksudnya ibadah, yakni ibadah penyembelihan. Ya, maka kalau kita artikan dengan kata ini, berarti sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil ini sangat jelas menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah kurban, ya. Untuk penyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak boleh melakukan persembahan kecuali hanya untuk Allah. Ada satu hadis dhaif, tapi hadis ini dikatakan oleh para ulama maknanya sahih. Terkait orang yang menyembelih seekor lalat. Masih ingat mungkin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya karena menyembelih seekor lalat dia masuk neraka. Yang menjadi catatan di sini adalah menariknya bahwa dia masuk neraka hanya karena sekedar menyembelih seekor lalat yang dipersembahkan kepada sebuah berhala. Berarti kita tarik kesimpulan bahwa bukan soal kecil besarnya sebuah pengorbanan itu, bukan soal kecil besarnya apa yang disembelih itu, tapi soal dikemanakan, diberikan kepada siapa, diniatkan kepada siapa, itulah persoalannya. Maka meskipun seorang menyembelih seekor lalat, jika diniatkan untuk selain Allah, maka ini jatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syirik akbar, syirik besar, yang bisa konsekuensinya menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kembali ma'asyiral muslimin tentang kurban ini. Maka seorang ketika hendak mendekatkan diri kepada Allah, ada ibadah yang sangat istimewa, ada ibadah soal harta ini yang sangat berat, sangat punya pengaruh yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah kurban. Maka orang yang punya keluasan rezeki di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, maka seharusnya termotivasi, berjuang, bersemangat untuk ikut andil di dalam mendonasikan hartanya untuk membeli seekor domba mungkin atau yang lainnya, diniatkan sebagai bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang penyembelihan kurban ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas, ya, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini aqranaini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang bulunya didominasi dengan warna putih dan bertanduk, ya. Dabahuma biyadihi
adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya kedua kambing besar ini dengan tangannya, wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut basmalah, ya, tasmiyah. Jadi sama yusami tasmiyatan. Artinya di sini adalah cuma bismillah. Kemudian wakabar, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, dan meletakkan rijlahu, kakinya, ala sifahima, di atas leher kambing ini, lalu menyembelihnya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka berdasarkan dalil-dalil di atas dan juga ijma' kaum muslimin sepakat, ya, bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang disyariatkannya. Dan hikmahnya sangat banyak tentunya. Ibadah yang seistimewa ini punya banyak faedah, punya banyak hikmah. Di antara yang mungkin sangat mencolok dan bermanfaat bagi kita untuk kita ambil hikmahnya adalah bahwa bahwa ibadah kurban ini adalah yang paling istimewa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mendekatkan diri dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempersembahkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, bukan untuk yang lainnya. Pasrah, ketauhidan yang benar, ketundukan yang hakiki dibuktikan dengan tidaklah dia memberikan persembahan berupa hewan kurban ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La riya'an, bukan karena riya, wala sum'atan, bukan karena ingin disebut sesuatu, tidak, tetapi murni untuk mengaplikasikan tauhid dia. Istilahnya untuk benar-benar bagaimana gambaran tauhid dia yang hakiki. Maka diamalkannya dengan aplikasikannya dengan berkurban, ya. Kemudian yang kedua, ini adalah menghidupkan sunnah Abul Anbiya, imamnya para ahli tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau bahkan kalau andaikan tidak diganti, benar-benar bersungguh-sungguh, ya, mengorbankan anaknya sebagai bentuk ketaatan pada Allah. Tapi demikian mungkin Allah, atau demikianlah Allah tidak mungkin membiarkannya. Allah menggantinya dengan hewan yang lebih layak untuk disembelih, yaitu domba besar. Fafadaina bidabhin kabir, atau fafadaina bidabhin azim. Lalu kami fafadainahu bidabhin azim, lalu kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, bidabhin azim. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kita diberi harta, kelebihan harta, maka kita bersyukur pada Allah. Syukurnya adalah dengan menyalurkan harta ini di jalan Allah, membelanjakannya di jalan Allah, yaitu dengan ibadah kurban. Karena nikmat harta diantaranya nikmat ditundukkannya hewan-hewan ini, dijadikannya hewan-hewan ini sebagai peliharaan bagi kita, sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita tunggangi. Maka sesuatu yang kita makan ini bentuk syukurnya diantaranya adalah dengan kita beribadah kurban. Allah katakan, kadzalika sakharanaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan binatang-binatang itu bagi kalian agar kalian bersyukur. Lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Takwanya kalian ini. Jadi adapun sembelihannya adalah kaifiyat, tata caranya, ibaratnya adalah ini yang harus dilakukan bagi seorang hamba sebagai bentuk penghambaan yang benar kepada Allah. Adapun itu tidak mungkin sampai kepada Allah, karena Allah tidak butuh darah, Allah tidak butuh dagingnya, tapi ya butuhnya adalah ketundukan kita dalam menjalankan syarat ini. Benarkah dia sudah cinta kepada Allah? Yaitu dengan diaplikasikan, dengan dibuktikan dengan nyata, dengan dia mengorbankan sesembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Adapun tentu yang sampai kepada Allah adalah takwanya, yaitu tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh darahnya. Tapi demikianlah Allah jadikan sesuatu yang diniatkan untuk Allah itu nikmati boleh. Makanya dalam ibadah kurban itu ada di sana syariatnya boleh untuk seorang mengambil sepertiganya, lalu kemudian sisanya dibagikan kepada tetangganya. Subhanallah. Apa makna ini semua? Maknanya adalah bahwa sesuatu yang diniatkan untuk Allah itu layak untuk dimakan, layak untuk dibagi-bagikan, layak untuk diberikan kepada orang yang lain, baik yang membutuhkan ataupun yang tidak membutuhkan. Tapi lihatlah ketika sembelihan itu disembelih bukan untuk Allah, untuk berhala misalnya, maka bahkan tidak layak untuk dimakan. Apalagi ya ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang diniatkan untuk selain Allah itu dikencingi oleh syaitan dari kalangan jin, maka tidak patut dan tidak layak untuk dimakan, tidak patut dan tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi lihatlah kurban itu, Allah mensyariatkan, nabinya juga mengatakan bahwa seorang untuk boleh mengambilnya lalu dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Karena sesuatu yang diniatkan untuk Allah itu sesuatu yang layak untuk dikonsumsi, paling sehat, paling higienis, dan paling thayyib, paling halal adalah sesuatu yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sesuatu itu tidak diniatkan untuk Allah, maka ini bisa jadi menjadi merusak akidah kita, merusak, bahkan mungkin merusak juga komponen organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Karena sesuatu yang diniatkan untuk selain Allah tentunya tidak layak untuk dikonsumsi. Demikianlah ma'asyiral muslimin, Allah menjadikannya hal ini disyariatkan kepada kita, dan itu pun diberikannya bukan untuk siapa-siapa, tapi harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita adalah dengan menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang lainnya sebagai bentuk berbagi, peduli kepada sesama, berbagi pada fakir, miskin, dan bahkan orang-orang yang lainnya. Karena ibadah kurban bukan hanya untuk orang-orang miskin, tapi juga boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak miskin sekalipun. Meskipun tentu orang miskin lebih diutamakan, orang-orang yang fakir lebih diutamakan, tetapi tidak ada larangan di sana ketika orang ingin memberikannya, menghadiahkannya kepada tetangga-tetangga sekitar meskipun dia mampu. Karena sesungguhnya sesuatu yang diniatkan untuk Allah, kembali diingatkan, sesuatu yang diniatkan untuk Allah maka layak dan sangat layak untuk dikonsumsi dan dibagi-bagikan. Karena sesuatu yang untuk Allah, sesuatu yang karena Allah itu pasti kekal, pasti mengalir pahalanya. Demikian, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.